Horas. Shalom, selamat pagi, salam sukacita bagi kita semua. Apa kabar saudara? Semoga baik dan tetap penuh semangat ya. Dan percayalah, kasih Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, atau ada di antara kita yang sedang akan memulai, marilah kita sejenak meluangkan waktu, membuka hati dan pikiran untuk mau belajar di dalam firman Tuhan. Sehingga kita dipimpin dan diatur, diarahkan dengan baik melalui firman Tuhan di dalam melakukan segala pekerjaan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang menyertai dan memberkati kita sepanjang malam tadi. Kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami merasakan berkat-Mu sungguh-sungguh ada. Nafas kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami boleh menikmati hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati kami di hari-hari yang lalu, secara khusus di sepanjang malam tadi, hari ini pun kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman-Mu dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih di dalam setiap pekerjaan kami. Kiranya firman-Mu lah yang menuntun kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 14 Oktober 2023 tertulis dalam kitab Mazmur 62 ayat 9. Dalam bahasa Batak Pesalmen 62 ayat sia, demikianlah dikatakan. Sai marhaposan tu iba nama toktong nang hamu, ale dongan jolma. Usehon hamuma rohamuna tujuluna, debatado haposata. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari nyanyian atau Mazmur Daud atas pimpinan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Di mana dalam hari-hari hidupnya, dia banyak sekali melewati berbagai peristiwa. Pasang surut kehidupan, dia lalui dan dia bisa bertahan sampai Mazmur ini dituliskan. Daud merasakan Tuhan itu sungguh dekat, dan karena dekatnya Tuhan kepadanya, hatinya pun merasa tenang. Itu boleh kita baca di atas perikop kita pada hari ini, yaitu pada ayat 2 dan seterusnya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Saudara-saudara, ini adalah suatu kesaksian yang diucapkan di dalam syair dan dinyanyikan di dalam iman. Bahwasanya dekat dengan Tuhan sungguh memberikan ketenangan. Bukan berarti dekat dengan Tuhan kita tidak ada masalah ya. Bukan berarti dekat dengan Tuhan kita tidak mengalami sakit penyakit. Tetapi semua yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin tidak mengenakkan hati dan pikiran kita atau bahkan tubuh kita, ketika kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan untuk menanggungnya. Karena ada kekuatan, keberanian di dalam penyertaan Tuhan dalam hidup kita untuk bisa melaluinya. Amin. Percayalah saudara-saudara. Oleh karena itu, yakinilah selalu di dalam hidupmu bahwasanya Tuhan itulah yang menjadi gunung batu, benteng pertahanan, kubu keselamatan kita. Amin. Dekat dengan Tuhan, kita tidak boleh goyah.
kita tidak boleh ragu dalam menjalani kehidupan kita. Itulah sebabnya pemazmur mengajak kita untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk yakin secara utuh di dalam seluruh kehidupan ini kita letakkan ke dalam tangan pengasihannya. Apapun yang menjadi persoalanmu, ketika kita mengalami kegundahan di dalam hati, mengalami persoalan, kemanakah kita mencari jalan keluar? Kemanakah kita mendapatkan jawaban? Mungkin ada di antara kita yang akan curhat atau bercerita kepada keluarga, kepada saudara, atau bahkan kepada sahabat dan teman, bukan? Tapi ketahuilah saudara, mereka pun sama seperti kita. Kita boleh-boleh saja cerita kepada mereka, tapi tentu kita harus yakin dulu kalau mereka adalah orang yang bisa kita percaya, yang bisa memegang erat rahasia kita. Jikalau dia tidak bisa dipercaya, maka celakalah kita yang dengan terbuka menceritakan segala apa yang kita rasakan, segala apa yang kita alami, tapi justru itu sebaliknya dia pakai untuk menjatuhkan kita. Oleh karena itu saudaraku, kita boleh saja cerita kepada orang lain, tetapi yakinkan dirimu bahwasanya dia adalah orang yang bisa dipercaya karena dia juga adalah orang yang takut akan Tuhan, ya. Tetapi apa yang mau saya katakan, semuanya mereka itu adalah sama seperti saudara. Sama seperti kita yang juga mempunyai segudang masalah. Yang juga mengalami berbagai penderitaan, peristiwa, bahkan sakit penyakit di dalam hidupnya. Artinya keterbatasan kita itu sama dengan keterbatasan yang mereka miliki pula. Oleh karena itu kemanakah kita untuk menyerahkan, untuk mencurahkan segala perasaan kita? Tentu hanya kepada Dia yang maha sempurna. Amin. Siapakah Dia? Dialah Allah Sang Pencipta. Yesus Kristus Juru Selamat kita. Roh Kudus penuntun kehidupan kita untuk sampai kepada kerajaannya kelak. Karena itu saudara, pemazmur mengajak kita untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Apapun yang menjadi persoalanmu, ceritakan, sampaikan. Pasti Dia akan menjawab. Yang menjadi persoalan adalah jangan pernah paksakan apa yang engkau pikirkan menjadi jawaban Tuhan atas curahan isi hatimu, atas permohonan-permohonanmu. Tetapi bukalah hati, ikhlaskan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Dia yang menjawab seturut dengan kehendaknya, dan yakini apa yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik untukmu. Amin. Percayalah saudara, Tuhan sedang merendah hidup kita. Yang terbaik sedang Dia rancangkan di dalam masa depan kita. Karena itu percayalah hanya kepada Dia. Curahkanlah seluruh kehidupanmu dan yakinlah Dialah satu-satunya Allah, tempat perlindungan, sumber kekuatan dan pertolongan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita dan Tuhan memenangkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami sering gagal untuk tetap setia kepadamu karena beratnya pergumulan kami. Tetapi melalui firman-Mu hari ini, kami diajak oleh pemazmur, yaitu Daud, untuk tetap percaya kepadamu. Sebagaimana pengalaman Daud di dalam kehidupannya, kami pun mengalami hal yang sama. Hanya terkadang hati kami tidak mengerti kalau Tuhan selalu menyertai, karena kami sering sekali berorientasi dengan pikiran kami, dengan keinginan-keinginan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Hari ini kami mau percaya sepenuhnya kepadamu dan mencurahkan seluruh isi hati kami dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau memberikan segala sesuatu yang kami perlukan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh pengharapan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.